Oke, hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi SketchUp. Ini versi web yang kita buka dengan Google Chrome. Ini hanya di full screen. Tekan F11 kalau mau di full screen supaya tampilannya besar. Kita akan buat sebuah desain interior sederhana, bagian dalam rumah sederhana ya, menggunakan aplikasi SketchUp. Kita klik Create New. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita sesuaikan dulu tampilannya. Kita bisa zoom out dulu sedikit. Ya, menggunakan ini kaca pembesar kita tarik ke belakang. Lalu kita bisa tarik juga menggunakan ini pen yang bentuknya seperti tangan supaya tampilannya dia luas ya. Kemudian setelah itu kita akan buat pertama adalah di bagian bawahnya kita akan buat sebuah kotak ya, ukurannya besar sebagai bagian bawahnya nanti dari bangunan yang akan kita buat. Caranya kita pilih rectangle, kita pilih yang pertama, lalu kita mulai dari ujung sebelah sini, paling ujung, kita klik, lalu kita lepas mouse-nya, lalu kita bisa ubah ukurannya sesuai dengan yang kita mau, ukurannya seperti ini besar atau agak kecil, tapi supaya ukurannya tepat dan presisi gitu ya, kita bisa menggunakan ini. Di bawah ada dimension ya. Ini bisa diganti ukurannya, caranya tinggal kita ketikkan panjangnya berapa, koma, lebarnya berapa. Misalkan kalau kita mau buat ini ukuran 15, lihat bagian bawah sini nanti terubah ukurannya 15,15. Lalu kita klik enter. Nanti bidang yang kita buat kotaknya akan berukuran 15 meter, panjangnya dan lebarnya 15 meter. Oke, ini seperti ini tampilannya. Kemudian setelah ini kita membuat seperti ini, kita akan buat di bagian depannya ini seperti ada bagian terasnya ya. Jadi kita tidak akan langsung membuat tembok, tapi kita akan buat dulu ini seperti ada bagian teras ya, berbentuk kotak juga. Kita pakai lagi rectangle, kita arahkan di ujung, kita bentuk seperti ini. Misalkan menggunakan cara tadi boleh kita pakai dimensinya di sini. Misalkan kita membuatnya itu 6 ya, atau 7,5 misalkan 7,5, jadi 7 meter kali 5 meter. Nah, seperti ini. Ini nanti ada bagian depannya yang ini seperti teras atau bagian depan itu. Oke, sampai seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita buat garis untuk temboknya. Jadi nanti untuk bagian yang besar ini kita akan buat nanti dia ada 2 garis berlapis untuk nanti kita bisa tarik menjadi tembok. Caranya kita pilih tombol yang ini, push atau pull, tapi kita tidak pakai yang ini, kita pakai yang ketiga, yaitu offset. Kita klik, lalu kita arah bagian sini, garis yang besar ya, garis yang bentuknya seperti huruf L ini. Lalu kita klik di bagian sini, dilepas mouse-nya, lalu kita tarik ke bagian dalam. Kita tentukan ketebalannya nanti berapa, kita bisa atur. Nah, ini juga bisa kayak tadi diaturnya kita pilih di scroll ini jadinya distance ya, atau disebut jarak atau ketebalan. Kita buat saja misalkan ini 0,2 meter ya. Jadi kita ketik 0 titik, kalau di komputer itu komanya titik, 0,2. Lalu kita enter. Nanti jadi akan langsung muncul di sini garis keduanya, ketebalannya seperti ini. Nanti kita bisa langsung tarik kita seperti yang pernah dipelajari. Kita tidak akan menggunakan seperti itu. Ya, kita undo. Kita akan buat dulu denahnya. Nah, denahnya. Jadi nanti kita akan bagi-bagi bagian rumahnya ini menjadi peruangan. Ya, caranya kita menggunakan ini line yang bentuknya seperti pensil. Lalu caranya kita adalah kita bagi dari sebelah sini. Kita pakai line, kita bagi, kita buat garis di sini supaya mudah. Arahkan ke tengah saja. Ya ini ada bentuknya, ada lingkaran warna biru, di artinya posisinya di tengah. Kita tarik sampai ke ujung, sampai muncul nanti ada garis warna hijau dan juga ada tombol kotak merah di depan. Kemudian kita juga buat yang sama untuk yang ini. Oke, ini kalau ini nggak usah ini buat ini besar. Kita buat dari sini saja. Ya, misalkan dari sini ke ujung sini, bagian ini.
kita akan di dua, kita akan buat seperti ada lorong gitu ya. Ini kita masukin ke sini satu, lalu kita buat juga di sini satu. Ini nanti ada dua ruangan di sini, dua ruangan di sini, dan di sini seperti itu. Oleh seperti ini ada garis-garis, kita sambung-sambungkan juga garis ini dengan garis di sampingnya. Jadi nanti ada setiap satu garis dia ada temannya di samping. Jadi ada dua garis di samping. Ya, kita tambahkan di sini garis tambahan. Oke, ini bersama. Kalau ada kesulitan boleh didekatkan. Lalu kita boleh juga di zoom atau lihat dari atas supaya lebih mudah. Ya, kita nampak dari atas. Ya, kita putar ke atas sini. Lalu kita masukin lagi tadi line. Kita buat di sini misalkan garisnya. Ya, di sini juga. Oke. Lalu ini juga, ini kalau ini ada garisnya, tinggal sambung saja sampai ke sana ujung. Nah, jadi nanti bangunan kita itu nampaknya seperti ini dari atas ya. Ada garis-garisnya dan garis-garisnya dua. Ya, ada nanti supaya kita bisa angkat ya kita. Nah, tapi ini ada yang harus kita rapihkan dulu. Karena kita harus buat garis-garisnya itu menyambung tanpa ada perpotongan. Maksudnya seperti ini nih. Nih, kalian lihat bagian ini ya. Ini bagian ini ada perpotongan garis kecil di sebelah sini. Nah, ini kita akan hapus. Karena nanti kita bangunannya akan, waktu kita naikkan temboknya, semuanya akan ikut naik. Jadi tidak ada yang terputus. Karena kita klik pakai ini, kasih select yang bentuknya tanda panah. Kita klik garis kecil ini sampai berubah jadi warna biru. Lalu kita klik delete di keyboard. Nah, begitu juga dengan yang lain. Ini kita klik delete. Ini juga delete. Ini juga delete. Hati-hati jangan sampai terhapus ya. Kalau sampai terhapus, misalkan ini terhapus yang ininya, diklik ini aja undo. Tanda panah ke kiri. Ini kita klik garis-garis kecil yang ada di tengah-tengah dari garis kita. Supaya nanti garis kita itu tidak ada potongannya. Ini juga jangan sampai garis yang panjangnya ya. Jadi harus garis yang pendek-pendeknya. Yang ada di perpotongan-perpotongannya ini. Kita klik. Yaitu kali ini kehapus. Kita undo lagi. Kita klik lagi yang kecilnya. Begitu juga di bagian sini. Oke, ini kalau kehapus kita undo lagi. Jadi kadang-kadang memang sering terjadi kesalahan gitu ya. Lalu kita pindah ke arah depan sana. Kita hapus juga bagian ini. Oke, ini bagian ini juga. Pokoknya sampai semuanya nanti tidak ada perpotongan. Nah ini kalau juga di sini misalkan ini sama ini ukurannya nggak sama nih ya tebalnya nih. Nah ini kita bisa ubah ukurannya. Caranya kita klik garis yang ini dan juga garis yang ini, tapi kita menggunakan tombol kontrol. Ya, tekan klik garis yang ini, tekan tombol kontrol di keyboard, ditahan, lalu klik garis satunya, lalu kita pakai perintah ini, perintah move. Ya, ada tanda 4. Ini tinggal kita tarik ke depan. Nah, supaya nanti dia ukurannya jadi lebih kecil gitu ya. Nah, kalau misalkan agak susah harus agak pelan-pelan memang ya. Nah, jadi nanti ukuran dia tetap sama. Oke, kalau sudah seperti ini eh, bagian denahnya sudah jadi sebetulnya. Ini kita bisa naikkan temboknya, nanti kita warnai dan begitu seterusnya. Tapi sebelumnya kita mau buat dulu pintu. Oke, ya kita mau buat dulu pintu. Oke, ini sepertinya tadi kita lupa ya. Bagian tengah ini harusnya kita buat jadi lorong ya. Jadi kita harus garis sambungkan lagi ya. Ini kita garisnya sambungkan lagi pakai pensil. Ya, sepertinya tadi saya lupa membuat ini adalah lorong. Ini garis ininya tidak dihapus yang kecilnya, tapi kita garis yang panjangnya dihapus. Diklik, lalu dihapus, ini juga dihapus. Nah, jadi ini seperti lorong. Ya, oke. Kemudian kita sebelum kita buat selanjutnya kita buat pintunya dulu. Oke, ini sepertinya ini juga bagian ini kita harus sambungin lagi karena ini menjadi pintu untuk seperti ke ruang tamu gitu ya. Jadi kita sambungin lagi, kita hapus kayak tadi lorong, kita hapus bagian tengahnya.
Jadi ini pintunya besar gitu ya di dalam lorong ini. Nah, baru ini ada ruangan-ruangan 4, 1, 2, 3, 4 yang akan nanti kita buat pintunya. Cara buat pintunya, kita pakai line. Kita pakai line, kita akan buat di sini garis kecil saja, di samping kiri satu, di samping kanan satu. Oke, kemudian kita hapus garis yang membentuk garis panjang di tengah-tengahnya. Karena tadi sudah buat garis kecil di sini, akhirnya ada perpotongan garis di sini kan. Ini tinggal kita klik, kita delete, kita klik, kita delete. Begitu juga dengan bagian yang atas ini, kita pakai pensil. Nah, supaya sama, jadi kalau kalian arahin ke sini nanti muncul garis. Nah, ini artinya dia posisinya sama, supaya ukuran pintunya sama. Kita klik di sini, kita klik ke ujung juga, sama halnya dengan yang sini, kita klik ujungnya juga. Lalu kita hapus bagian garis tengahnya. Delete, klik, delete. Begitu juga yang di sini. Kita pakai line, kita klik di sini, lalu kita simpan di sini satu, di sini juga sama. Oke, satu lagi, klik, klik, klik. Jadi membentuk garis. Kemudian tinggal dihapus bagian garis yang panjang. Klik, hapus, dan juga yang sebelah sini. Oke, jadi nanti akan ada muncul seperti ini ya. Kalau sudah sampai sini, sekarang tinggal kita tarik. Kita tinggal bentuk tembok. Oke, kita pakai perintah ini, tombol push atau pull yang ini. Lalu kita arahkan ke bagian garis-garis yang berbentuk denah tadi. Kita klik, kita tarik atas. Nah, juga sama kayak tadi. Kalau ukurannya supaya tepat, kita masukkan di sini angkanya mau tingginya berapa meter. Misalkan kita mau buat tingginya itu 3 meter ya. Kita ketikkan saja 3. Lalu kita klik enter. Nanti bangunan kita akan otomatis ukurannya menjadi tingginya 3 meter. Ya, dan ruangan-ruangan di dalam. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat ini pintunya kan udah kelihatan ya. Kita lihat pintunya itu ada bagian atasnya ya. Jadi ini kan pintunya cuma sampingnya aja. Jadi kita bisa menggunakan bagian atas dari pintu kita. Caranya kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menggunakan tombol atau perintah ini line. Lalu kita buat garis di sini samping. Oke, samping. Ya. Kayak tadi waktu kalian membentuk pintu bawah, kalian lakukan hal yang sama tapi hanya ini menyamping. Jadi dari bagian atas kira-kira tingginya seberapa, misalkan dari sini, diklik di garis yang sampingnya lalu ditarik ke sampingnya lagi. Jadi ada garis kecil di bagian atas dari pintu kalian, lalu tinggal ditarik menggunakan push atau pull. Garis kecil ini kita tarik, berbentuk kotak kecil, kita tarik sampai ke ujung. Nah, sampai dia menempel ke tembok atau ke pintu sebelah kanan. Kalau udah seperti itu, sudah selesai pintunya. Ini sudah jadi, tinggal ini dirapihkan, dihapus garis-garis perpotongan yang terciptanya. Ini kan ada garis-garis perpotongan yang terbuat karena tadi kita buat bangunan baru di atasnya. Itu diklik lalu dihapus. Supaya rapih. Nah, bagian sini juga. Oke, diklik, kemudian dihapus. Ya, lakukan hal yang sama juga buat yang pintu yang lainnya. Oke, buat di sini, misalkan kita pakai line. Nah, ini kita simpan di sini. Ya, sampingnya lalu juga. Oke, kita lakukan yang sama buat yang ini. Lalu kita tarik. Terakhir untuk pintu yang depannya juga sama. Lalu kita tarik pintunya ke samping. Kemudian jangan lupa dirapikan garisnya ini supaya tidak ada muncul. Diklik, dihapus. Ini juga terus bagian sana sepertinya ada lagi. Oke, kita klik juga, dihapus dan dihapus seperti ini. Jadi nanti pintunya akan ada bagian atasnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian, oke, ini kayaknya kita lupa bagian pintu yang bawah ya.
bagian pintu ini. Oke, ini kalau ini misalkan kayak gini ketinggalan di pintu ini, gampang, kita tinggal pakai perintah ini, rectangle kotak, tinggal bentuk pintunya di sini, misalkan sebesar ini. Nah, kotak kayak gini. Lalu kalian pakai perintah ini, push atau pull, kita klik pintunya lalu kita dorong ke dalam sampai dia hilang. Biasanya dia kalau udah mentok kayak gini, kalau udah bisa bergerakan ke dalam, kalian klik aja, klik, nanti dia akan hilang. Nanti dia uh, pintunya akan munculnya ada lubangnya gitu ya. Jadi pintunya tadi kan tertutup, nah sekarang pintunya udah. Oke, seperti itu. Kalau udah seperti ini, berarti tinggal uh, diubah dalamnya. Misalkan diubah warnanya, temboknya, lantainya, ya. Ini kita mau ubah menggunakan ini material ya di sebelah kanan. Lalu kalian misalkan lantainya mau dicari ini, kita cari. Nah, misalkan ini karpet ya, kita pilih misalkan warnanya ini atau warnanya yang ini ya. Kemudian kita bisa juga membuat ya, misalkan untuk bagian ini ruang tamu gitu ya yang besar, kita mau karpetnya warnanya ini. Tapi untuk nanti ruangan yang lain, misalkan kita mau dia warnanya berbeda. Nah, itu ada caranya. Pertama adalah kita harus pisahkan dulu ya, kita harus pisahkan dulu ruangan-ruangannya dengan membuat sebuah garis pembatas ya. Kita pakai garis, kita agak ke sini dulu, lalu kita nampak di bagian atas gini, kita buat garis dulu di depan pintunya menggunakan pensil ini. Di depan pintu ini kita klik lalu buat garis sampai ujung pintunya. Ya, sampai ujung pintunya dibuat garis. Oke, bikin Anda susah kalau di bagian dalam boleh. Nah, uh, kalau misalkan kayak gini muncul kayak gini terus tinggal diklik aja terus dihapus aja. Nanti dia hilang. Yang penting nanti kita buat garis sebelah sini. Juga yang sama buat yang ini ke ujung, muncul kayak gini tinggal diklik lalu dihapus. Begitu juga dengan yang pintu sebelahnya. Oke, pintu ini kita buat juga garis pembatasnya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Bagian tengahnya kita hapus, klik, delete, klik, delete. Jadi nanti waktu kita misalkan mau buat lantai untuk kamarnya warnanya berbeda, nanti lantai utamanya tidak akan berubah. Ya, jadi lantai bagian luar dan bagian dalam kamarnya itu bisa berbeda. Begitu juga dengan dinding misalkan kita mau pilih warnanya pakai warna biasa gitu ya. Misalkan warna kamar sebelah sini warnanya hijau, ya jangan lupa diputar ya supaya warnanya semua bagiannya itu terwarna dengan baik. Ya, kita pilih lagi ini. Lalu kalau sudah, tinggal kita buat warna kamar yang sebelahnya. Misalkan warnanya kita pilih warna biru ya. Misalkan warna biru yang ini sama seperti tadi kita klik. Lalu jangan lupa kita putar supaya warnanya, ada kita geser juga pakai tangan supaya warnanya berubah. Oke, bagian sebelah sini juga sama. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti bisa dibuat. Kalau misalkan bagian luarnya, oh ini masih ada garis nih yang ketinggalan ya. Kita klik juga, kita hapus. Silakan nanti dilanjutkan warnanya, misalkan untuk warna bagian ininya warnanya mau warna, misalkan warnanya warna merah ya, merah yang ini. Nah, ya ini juga sama dibuat seperti ini. Semua bagiannya jangan lupa diwarnai. Ini pintunya juga ya. Nanti silakan diwarnai. Terus bagian sana juga sama. Kita zoom out dulu pakai ini. Ditarik ke belakang ya.
Lalu tinggal kita kasih warna buat bagian ini 1, 2. Lalu kita maju, kita putar. Pokoknya sampai nanti warnanya kita semuanya sudah isi ya. Kalau sudah kayak gini, ini tinggal kita bagian ini tinggal kita buat misalkan bagian rumahnya warnanya misalkan ini ya, tinggal disesuaikan dengan yang diinginkan. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Ada bagian yang belum, cuman nggak apa-apa. Kemudian kita akan coba masukkan satu barang ya ke dalam bangunan kita. Ya, kita masukkan satu barang, kita pilih tombol yang ini, komponen. Lalu kita klik yang ini, tanda seru, tanda kaca pembesar ya. Lalu kita cari, misalkan kita mau masukin sofa, couch ya, atau ya sofa. Misalkan kita klik ini yang sudah di-download misalkan, atau yang kita download kita klik, lalu kita klik download. Nanti dia akan mendownload, lalu nanti akan muncul di sini. Nah, sofanya muncul. Nah, supaya lebih mudah, kalian pastikan dia di bawah ya. Ada tulisannya itu ada on face gitu ya, di bawah. Kalian klik bagian sini. Nah, sip. Kalau udah kalian pastikan menggunakan ini, kalian geser ke bawah, apakah dia sofanya sudah ada di bagian bawah menempel atau tidak. Kalau lihat di sini sih sudah. Oke, kita dekatkan, zoom. Nah, ini sepertinya sudah ya. Jadi nanti silakan dibuat seperti itu. Tapi memang ada beberapa benda yang kadang-kadang susah untuk dimasukkan ya. Itu karena tergantung juga jaringan dan sebagainya. Ini kalau udah kayak gini, kita bisa juga buat dia berputar. Kalau misalkan masih muncul tanda biru kayak gini, kalian klik saja sembarangan, klik di mana-mana tuh, di luar bagian ini, nanti dia akan hilang sendiri. Tuh ya, diklik sini nanti dia hilang. Nah, misalkan kita mau buat dia ngegeser gitu ya, menempel ke tembok ini, supaya dia posisinya nggak menyamping ke sini, tapi menyamping ke sini. Kita bisa klik sofanya, lalu kita klik ini, klik yang tanda panah 4 ini, lalu pilih yang kedua, rotate. Nah, ini agak-agak tricky juga cara muternya. Kalian klik, lalu kalian arahin ke tengah, pastikan di tengah-tengah ya. Terus pastikan ini ada kayak penggaris yang lingkaran itu, pastikan dia lurus. Nah, diklik, lalu kalian putar ke arah yang mau kalian putar, misalkan ke arah samping ya. Nah, bagiannya ke samping gini, pastikan posisinya miringnya pas, lalu kita klik. Nah, setelah sampai sini, lalu tinggal kita mundurin pakai perintah ini. Atau tombol move, kita klik, kita tarik, kita pindahin ke samping. Udah seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda kayak gini, di undo, diulangi, lalu ketik tombol yang ini. Sudah. Begitu juga untuk barang-barang yang lainnya. Oke, untuk hari ini sampai sini silakan dicoba, dipraktekkan, coba dieksplor lagi juga yang tadi dijelaskan, ditambahkan yang lain, boleh. Oke, silakan, selamat mencoba.